Ya, kuliner menjadi salah satu sektor unggulan yang memiliki potensi bisnis yang cukup besar. Sayangnya produk yang dijual secara online di Indonesia belum mendominasi. Lantas bagaimana kiat merebut pasar startup kuliner yang memiliki potensi bisnis yang cukup besar? Untuk membahasnya sudah hadir di studio kami hari Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif. Ada Bapak Fajar Utomo. Apa kabar Pak Fajar? Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Ini kalau bicara soal kuliner dan juga startup, menurut saya ini merupakan sebuah joint force yang luar biasa gitu ya. Dua-duanya pertumbuhannya sangat-sangat baik. Bicara soal potensi untuk startup kuliner, secara proyeksi 2018 lah akan seperti apa growth-nya? Ya, saya kira growth-nya akan sangat baik ya. Kalau bicara, yang pertama kalau bicara tentang growth ekonomi kreatif sendiri secara keseluruhan itu angkanya cukup baik lah jika dibandingkan dengan growth pertumbuhan ekonomi nasional. Faktor-faktor yang mendukung itu saya kira sangat banyak. Yang pertama adalah karena kuliner sendiri merupakan bukan hanya kebutuhan primer dalam arti orang butuh asupan makanan gitu ya, tetapi hari ini kuliner sudah menjadi leisure, sudah menjadi wahana rekreasi gitu ya, jadi menjadi lifestyle juga bagi sebagian masyarakat. Yang kedua kemudian pendapatan per kapita kita juga semakin tumbuh, artinya kelas menengahnya tumbuh dan demografi kita kan didominasi usia produktif ya. Kalau saya tidak salah rata-rata usia penduduk Indonesia, rata-rata nilai tengah dari umur penduduk Indonesia dari 0 sampai sekian usia tuanya itu di 30-an tahun gitu. Jadi ini kan adalah usia-usia yang sedang suka-sukanya makan, suka-sukanya belanja, dan secara proyeksi juga hingga 2030 demografi kita akan sama trennya gitu ya. Nah itu kemudian saya yakin ini akan menjadi sebuah potensi yang sangat luar biasa bagi dalam hal ini kita bicara tentang subsektor kuliner ya. Apalagi tadi memang kemudian ruang untuk tumbuh bagi produk-produk kuliner dalam negeri, produk kuliner nasional kita cukup besar, ya. Terutama ya harapan kita tentunya bisa melahirkan champion-champion baru yang bisa berkompetisi dengan produk-produk global yang hari ini kita lihat. Ya, bicara soal dominasi dari kuliner yang dibalut oleh digital lah ya. Seperti tadi disampaikan bahwa mostly di Indonesia sepertinya mayoritas bukan originally dibuat oleh orang Indonesia dalam hal template-nya gitu. Nah, ini apa yang membuat hal itu terjadi Pak Fajar? Apakah kemudian pemain di kuliner kita cukup merasa aman gitu tanpa dibalut digital pun growth-nya sudah menarik? Buat apa kemudian ini harus digitalize gitu? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa terkait dengan program Food Startup Indonesia itu sebenarnya tidak melulu bicara soal apps, ya, soal aplikasi digital gitu. Tetapi memang kemudian bagaimanapun di era ini aplikasi digital itu menjadi enabler, menjadi daya dorong yang luar biasa bagi perkembangan bisnis. Jadi di Food Startup Indonesia ini sebenarnya kita lebih bicara tentang konten bisnis makanannya, bukan soal platform atau apps digitalnya gitu. Saya kira ini juga menjadi sebuah tantangan karena tadi yang saya sampaikan barangkali tidak banyak atau belum banyak brand-brand kuliner kita yang mengglobal satu. Ya, ada beberapa produk saja yang kemudian sudah dikenal secara luas. Di dalam negeri pun saya kira kita masih harus terus meningkatkan eksistensi dari produk-produk kuliner kita gitu ya, sehingga simpelnya atau sederhananya begini, ketika kita masuk mall itu yang kita lihat seyogyanya atau semestinya visi kita adalah kemudian banyak brand-brand Indonesia yang kita bisa nikmati di samping brand-brand internasional itu. Gitu. Apakah dari exposure-nya, strategi marketingnya yang kita pemain-pemain kuliner kita yang belum seintens lah ya produk-produk kuliner
dari luar negeri? Ya, Karena soal promosi kayaknya belum terlalu banyak terlihat gitu ya. sampai global. Saya kira keywordnya dalam hal itu kemudian kata kuncinya adalah standarisasi, ya, standar. Nah, standar ini kemudian kalau kita terjemahkan lagi ada beberapa faktor yang bisa kita tinjau di situ. Yang pertama soal higien makanannya, cara pengolahannya, ya, dan kemudian packaging dan brandingnya. Ya. Dan hari ini yang tidak kalah penting juga sebenarnya yang menjadi satu kekuatan kita adalah ya market kita yang sedemikian besar dan yang terbesar adalah kemudian Muslim market atau kita bicara tentang halal market. Baik, oke. Lebih lanjut mengenai itu kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.